Nanti kan kelihatan pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13, orang bunderster. Wah, Mustafa Hok berarti. Ini kan gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan, termasuk yang sering mutu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Ya itu tadi, wong awam itu kan raro falak, tapi so nguji bener Mustafa Rukin Rumah Abu itu lewat hitungnya tanggal 15. Ternyata Ahad yang tanggal 15 bulan dijak urung sere pas Senin. Berarti bener Rukin kira-kira. Paham ya? Pak Abu tadi kan bilang Selasa. Yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan itu mulai menyusut. Buareng wayahe tanggal 15 cara Mustafa, bulan mulai menyusut. Cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana. Paham sih kalau maksud? Ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar. Paham tuh? Tapi mau nggak orang Indonesia seperti itu? Tahu-tahu komentar, bodoh Islamnya kok geger. Negara menang membela NU aja gitu. Terus tukaran tuh dinding. Lho masalah bulan kok ono NU Muhammadiyah uteke lho nanti. Saking mulai rasa seneng ilmu nanti. Pada waktu Kamis mau masuk Jumat itu hitungannya masih kecil, tidak mungkin akan dilihat rembulan. Wilayah khilafiyah itu harus kita sikapi dengan kedewasaan, dan masalah kan tidak hanya perbedaan di masalah penentuan satu Syawal, yang perbedaan soal kunut tidak kunut, perbedaan jumlah rakaat, perbedaan macam-macam kan banyak. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, kita sekarang menghitung hari, menunggu datangnya hari raya Idul Fitri, yang merupakan hari yang kita tunggu-tunggu. Semua umat Islam menunggu datangnya Idul Fitri setelah kita menjalankan puasa selama 29 atau 30 hari nanti. Pemirsa, cuma nanti, ini yang perlu pemirsa ketahui, yang ingin saya sampaikan di konten ini, cuma nanti ya, kelihatannya potensinya antara hari raya yang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah Jumat besok dengan yang nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah dan sebagian besar umat Islam termasuk NU, kelihatannya beda. Nah, saya di konten ini akan sedikit menjelaskan mengapa kemungkinan itu berbeda. Jadi begini pemirsa, jadi besok pas hari Kamis menjelang maghrib itu posisi, jadi begini, ini ada sedikit catatan ya, mohon maaf ini sederhana ya, sederhana. Ini anggap aja tiga ini adalah, ini matahari, ini bumi, ini rembulan. Nah ini pada saat tertentu ini kan akan sama, ya, akan sama. Nah, ketika masuk tanggal 1 ini rembulan harus naik. Karena begitu naik kan nanti ini akan bisa nyoroti dan ada pantulan, ya. Ini rembulan seperti itu. Nah, Muhammadiyah itu setelah dihitung ya, nanti Kamis mau masuk Jumat ya. Jadi kalau di Hijriah itu masuknya perbedaan hari itu maghrib ya. Kamis besok itu posisi rembulan itu sudah dari lurus, ini anggap aja lurus, terus naik sedikit 0, berapa derajat itu. Nah, Muhammadiyah karena menggunakan wujudul hilal, begitu naik sedikit itu Muhammadiyah memutuskan sudah masuk satu Syawal. Ini Muhammadiyah seperti itu. NU dan pemerintah itu juga menghitung juga sama. Cuma karena hitungannya itu masih pada waktu Kamis mau masuk Jumat itu hitungannya masih kecil, tidak mungkin akan dilihat rembulan. Menurut keputusan yang terbaru, paling tidak bisa dilihat tuh kalau hampir pasti bisa dilihat tuh kalau sudah 3. Jadi rembulan tuh naik 3 derajat. Dan yang dipegang oleh NU dan pemerintah Indonesia itu tidak sendirian loh. Jadi pemerintah Brunei, pemerintah Malaysia, pemerintah Singapura yang tergabung dalam MABINS. MABINS itu berarti Forum Menteri Agama di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Itu mereka bersepakat bahwa untuk bisa dilihat itu paling 3 derajat. Jadi Kamis besok itu pemerintah itu tetap akan melakukan ru'yatul hilal. Tapi karena tadi derajatnya masih
kecil sekali, masih rendah sekali, itu maka kemungkinan kecil. Jadi Kamis tetap ru'yah, tapi kemungkinan kecil. Yang ini dikatakan kemungkinan berbeda di sini. Jadi kemungkinan kecil akan terlihat. Kecuali kalau seperti puasa kemarin ya, masuk Ramadan itu derajatnya sudah 8 pada waktu itu. Karena derajatnya 28 sudah 8, itu pada waktu itu Muhammadiyah juga mengatakan hari Kamis kalau nggak salah. NU pemerintah pun pada waktu itu ya dia bisa mengatakan hampir pasti sama. Karena apa? Sudah 8. Maka begitu diruyah betul, dilihat di lapangan itu memang kelihatan. Jadi itu perbedaannya. Jadi yang saya perlu tegaskan gini pemirsa. Jadi NU Muhammadiyah pemerintah semua menggunakan hisab sama. Cuma perbedaannya kalau Muhammadiyah tadi naik sedikit karena dia menggunakan prinsip wujudul hilal masuk tanggal 1. Kalau NU pemerintah itu harus bisa dilihat. Nah, prinsip yang dipakai oleh NU, pemerintah Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura itu prinsipnya masih menggunakan hadis Nabi yang mengatakan harus diru'yah, harus dilihat rembulan itu, tidak hanya cukup dihitung. Jadi intinya NU pemerintah itu menggunakan prinsip hitungan hisab itu perlu validasi, perlu dipastikan apakah hitungan itu di lapangan juga sama. Apakah rembulan yang dihitung memang sudah kelihatan tuh apa betul-betul kelihatan apa tidak. Ya kalau belum, terus disempurnakan puasanya menjadi 30 hari. Jadi dengan cerita ini saya berharap jangan kita kita mau saling menghormati saja. Jadi soal akhirnya tadi perbedaannya kan di sini. Soal Muhammadiyah menggunakan prinsip wujudul hilal, yang penting hitungannya naik sedikit belum kelihatan nggak apa-apa. Itu soal ijtihadiyah. Soal ijtihad, wilayah ijtihad. Maka perbedaan wilayah ijtihad itu kita hormati. Nah, NU, pemerintah Malaysia, Indonesia, dan seterusnya tadi menggunakan tidak cukup naik sedikit, tapi juga harus dilihat, gitu, harus bisa dilihat. Maka minimal tadi 3 derajat itu juga wilayah ijtihadiyah. Jadi saya berharap warga NU, warga Muhammadiyah, masyarakat umum juga saling menghormati ketika nanti menyaksikan perbedaan hari raya Idul Fitri besok. Kalau ternyata kok nanti sama sih alhamdulillah, tapi kemungkinan besar memang berbeda karena derajatnya tadi masih kecil. Yang penting pemirsa, saya berharap begini. Karena ini wilayah ijtihadiyah tadi prinsipnya kan di wujudul hilal dan ru'yatul hilal tadi. Saya berharap karena ini wilayah ijtihad, udahlah kita nggak usah terlalu memperpanjang perdebatan itu. Yang penting ketika melaksanakan perayaan itu yang harus, karena ini kan kalau sudah merayakan itu kan wilayah-wilayah sosial yang kemungkinan akan berbenturan. Lah, sudah ada himbauan dari pengurus pimpinan Muhammadiyah, menurut saya himbauan yang bagus. Himbauannya adalah bahwa warga Muhammadiyah ketika tetap berhari raya hari Jumat, oke, sholat Id hari Jumat, tapi diminta, ini yang menyampaikan adalah ketua umum sekretaris umum Muhammadiyah, tolong jangan open house hari itu, jangan secara vulgar makan atau membuat acara-acara open house makan-makan di hari itu. Karena apa? Sebagian besar umat Islam yang lain pada waktu itu masih puasa. Dan ini juga menurut saya ada kejadian kan kemarin kan viral kan di Pekalongan sama di Sukabumi. Karena pada waktu itu kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah, awalnya kan Muhammadiyah ingin melaksanakan itu di alun-alun. Alun-alun kan memang itu wilayah publik yang kelihatannya tidak diizinkan oleh pemerintah setempat, diminta untuk pindah di lapangan lain yang mungkin tidak alun-alun, mungkin seperti itu. Sama dengan di Sukabumi. Karena memang kalau wilayah alun-alun kan wilayah umum, sementara yang lain belum. Ya, jadi kita tidak perlu menyalahkan pemerintah berlebihan, baik pemerintah Sukabumi maupun pemerintah Pekalongan, mereka juga mikir itu. Tapi warga Muhammadiyah juga kita hormati, tapi warga Muhammadiyah juga satu sisi, karena memang sebagian belum merayakan, ya alangkah baiknya sih yang penting unsur syariatnya. Kalau memang yakin hari itu harus sudah hari raya, syariatnya, sunnahnya kan sholat Id, ya sudah itu. Nggak usah terus so-of-force bahwa kami sudah, kamu belum, lah itu nggak bagus. Jadi intinya saya di konten ini berharap bahwa perbedaan tentang hari raya Idul Fitri tahun ini yang kemungkinan besar akan terjadi, tolong disikapi dengan penuh kedewasaan. Kita harus menjadi umat
Islam yang dewasa. Wilayah khilafiyah itu harus kita sikapi dengan kedewasaan. Dan masalah kan tidak hanya perbedaan di masalah penentuan satu Syawal, yang perbedaan soal kunut tidak kunut, perbedaan jumlah rakaat, perbedaan macam-macam kan banyak. Kita bisa hidup berdampingan kalau kita saling menghargai. Yaudah, kalau keyakinan seperti itu dilaksanakan tanpa harus menjelek-jelekan pihak lain. Dan ini pemirsa, tadi di awal video ini kan juga ada kutipan Gus Bah. Menurut saya, apa yang sampaikan Gus Bah itu sesuatu yang sangat sederhana, tapi paling tidak gini loh, kita itu tidak terjebak fanatik membenarkan kelompok kita. Kita tidak membabi buta menyalahkan pihak lain. Jadi yang disampaikan Gus Bah itu ilmu, lagi-lagi ilmu, supaya kita tidak fanatik pada kelompok, tapi kita mendasarkan kebenaran berdasarkan ilmu. Jadi Gus Bah begini tadi. Ini nanti kita ayo bareng-bareng kita buktikan. Jadi gini, Gus Bah tadi kan berikan contoh begini. Kalau nanti Muhammadiyah itu menentukan hari raya itu tanggal 1 Syawal itu Jumat, berarti Jumat itu kan tanggal 1 Syawal. Hitung saja. Dari Jumat itu berarti Jumat, Sabtu dan seterusnya sampai tanggal 15. Tanggal 15 Syawal menurut Muhammadiyah. Ya, menurut ukuran tadi Jumat, jadi berangkat dari Jumat terus tanggal 15. Kata Gus Bah tadi kan gitu. Kalau pas tanggal 15 itu kok rembulan kok sudah buntir ser, karena ukurannya itu kalau tanggal 15 itu kan bulan itu buntir ser, berarti Muhammadiyah benar. Tapi kalau dihitung setarnya itu dari Jumat itu nanti di sini sudah dikatakan sudah dihitung tanggal 15 ya, 15 hari. Kok rembulannya masih benjol sedikit, masih belum ser, masih belum sempurna bulatnya, berarti hitungan Muhammadiyah kurang pas. Sebaliknya, kalau Sabtu itu kan mungkin ditetapkan akal tanggal 1 ya, tanggal 1. Ya, tanggal 1. Saat dia dihitung startnya menghitung tanggal 1 itu mulai Sabtu, terus dihitung sampai 15 hari kemudian, ternyata rembulannya itu sudah melebihi dari bunder kan. Setelah bunder kan mulai kalong lagi kan, setelah sempurna bulat itu kan kalau tanggal 16 akan kalong lagi. Kok hari itu sudah sedikit kalong, berarti hitungannya yang NU dan pemerintah juga meleset sedikit gitu loh. Kalau pas tanggal itu, jadi dihitung lagi di setar hari Sabtu dan hari 15 hari kemudian kok pas bunder bulat utuh sempurna, berarti hitungan yang NU dan pemerintah benar. Oke, ini Gus Bah mengatakan itu untuk bukan kita nanti setelah kita tahu terus kita jelek-jelekan Muhammadiyah atau kita jelek-jelekan NU juga jangan. Kalau kita sudah ngetes itu, kita paling tahu oh iya ternyata yang benar itu, yang benar ini. Jadi itu kata Gus Bah tadi kan, itu cara orang awam untuk mengetes, untuk memastikan yang benar yang mana ketika kita melihat perbedaan. Jadi betul-betul asik, coba ya. Jadi ada, kalau memang ini beda betul, berarti kan nanti ada tanggal 15 yang selisih 1 hari. Lah nanti 2 hari itu kita lihat rembulannya yang pas bunder utuh itu yang pas tanggalnya yang 15 versi mana. Itu versi Gus Bah. Oke, itu yang ingin kami sampaikan. Tapi sekali lagi saya meminta betul, ayo kita menjadi umat Islam yang dewasa. Kita menyikapi perbedaan ini dengan penuh kedewasaan. Wilayah istihadiyah itu kita sikapi dengan penuh toleransi. Kita saling menghormati. Yang ketika nanti kita merayakan hari raya, kita ya kalau memang yang dulu lebih baik toleransi kepada yang belum, yang masih puasa. Terus nanti pas hari keduanya, pas bareng-bareng itu kita saling silaturahim, kita saling memaafkan dan seterusnya. Karena justru di bulan Idul Fitri itu harusnya justru kita menyambung silaturahim. Maka banyak yang mudik dan seterusnya itu kan tujuannya silaturahim. Memang sekarang sudah ada perangkat-perangkat media sosial untuk mengirim minal aidin dan seterusnya, tapi itu nggak akan sesempurna, tidak akan secara batin, tidak akan bisa memenuhi kebutuhan batin kecuali kita bisa bersilaturahim secara langsung, bisa bercengkrama dengan keluarga, bisa bersimpuh sungkem kepada orang tua. Itu beda dibanding hanya telepon-teleponan, kecuali kalau yang di luar negeri ya jauh sekali
sekali. Kalau makanya mudik itu ya kita bisa memaklumi lah ya. Saya juga dulu pernah tinggal di Jakarta sehingga harus pulang ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah itu indah sekali memang, meskipun mahal, meskipun capek, tapi itu memang tidak tergantikan bahagianya. Oke, itu yang perlu kami sampaikan. Kami dari keluarga N3 TV, saya dan teman-teman tim di sini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin kalau toh selama kami bikin konten selama beberapa 1 bulan lebih ini kita bikin konten ada yang kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Hari Raya Idul Fitri ini merupakan hari yang membahagiakan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.